Oke, daon nih. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. A few moments later. Selamat sore teman-teman dan Ibu Diana. Perkenalkan, nama saya Aurora Aguilera Sitinjak dengan NIM 23400-554. Ingin memaparkan materi hukum agraria, yaitu pembagian hak bersama. Pembagian hak bersama terjadi karena adanya waris, atau dalam akta pemisahan dan pembagian waris, mereka sepakat untuk melakukan pembagian sebidang tanah tertentu yang hanya dibagikan kepada salah seorang waris saja maupun kepada semua ahli waris. Adapun ahli waris yang memperoleh hak atas tanah tersebut yang bukan berasal dari para ahli waris lainnya, melainkan langsung dari pewaris itu sendiri. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1083 KUH Perdata, perolehan hak tersebut bukan terjadi pada saat dibuatkannya akta tersebut, tetapi terhitung sejak meninggalnya pewaris tersebut. Lalu, pemisahan dan pembagian dalam pemilihan bersama yang terkait bersifat deklaratif dan mempunyai daya berlaku surut. Jadi, di sini peralihan hak terjadi dari pewaris kepada ahli waris yang memperoleh tanah tersebut, bukan dari para ahli waris kepada ahli waris yang memperoleh tanah tersebut, bukan dari para ahli waris kepada ahli waris yang memperoleh tanah tersebut. Hal ini yang mungkin kurang dipahami oleh sebagian pejabat BPN, pejabat yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran BPHTB, notaris, dan PPAT. Dan berdasarkan pengertian tersebut, maka jika kita lihat dari hakikat pemisahan dan pembagian hak bersama yang berasal dari warisan, maka jelas bahwa pemisahan dan pembagian hak tersebut dan pembagian hak bersama yang berasal dari warisan tersebut bukan merupakan objek pajak BPHTB, karena dalam hal tersebut tidak terdapat peralihan hak dari ahli waris yang satu kepada ahli waris yang lainnya. Yang ada di dalamnya adalah peralihan dari pewaris langsung kepada ahli waris yang memperoleh tanah tersebut. APHB merupakan akta yang dibuat untuk melakukan pembagian hak bersama milik beberapa pemegang hak. Dengan dilakukannya perbuatan hak APHB, maka terjadi peralihan hak salah seorang atau beberapa orang lainnya daripada pemegang hak bersama yang bersangkutan. Dengan dibuatnya APHB, maka jelas di sini pemisahan atau pembagian yang dilakukan berdasarkan APHB merupakan objek BPHTB sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 ayat 2 huruf A angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, karena adanya terutang BPHTB yang harus dilunasi sebelum dibuatnya akta APHB tersebut. Di dalam perolehan hak karena warisan, perbuatan APHB ini dilakukan jika sertifikat tanah yang bersama tersebut telah dibalik nama ke atas nama semua ahli waris. Misalnya ke atas nama E, F, G, H,
Akan tetapi kemudian E, F, dan H bermaksud menyerahkan haknya kepada G. Tersebut dikenakan PPh maupun BPHTB. Dan jika ternyata para ahli waris menghendaki tanah yang ditinggalkan pewaris tersebut dibagikan kepada salah seorang ahli waris saja, misalnya E, F, G, H, sepakat bahwa tanah tersebut akan dibagikan kepada F saja, maka mereka dapat membuat akta pembagian waris, baik yang dibuat dengan akta notaris maupun akta di bawah tangan. Selanjutnya, berdasarkan surat keterangan waris tersebut, sertifikat tanah atas nama pewaris dapat langsung dibalik nama ke atas nama salah seorang ahli waris, yaitu F. Kemungkinan tersebut dinyatakan secara tegas di dalam pasal 42 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang diatur lebih lanjut dalam pasal 111 ayat 5 Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Jika salah satu ahli waris adalah warga negara asing atau WNA karena sebab apapun dan tanah tersebut berstatus hak milik, hak guna usaha, atau hak guna bangunan, maka berlaku ketentuan pasal 21 ayat 3, pasal 30 ayat 2, maupun pasal 36 ayat 2 yang ada dalam Undang-Undang Pokok Agraria atau UU PA. Ahli waris warga negara asing tersebut tetap berhak untuk mewarisi tanah tersebut, namun hanya dalam jangka waktu 1 tahun, dan dia wajib mengalihkan hak bagiannya kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Dalam menghadapi permasalahan ahli waris yang dimiliki warga negara asing ini, memang sebaiknya tidak memperoleh bagian atas tanah tersebut, dan tanah tersebut dapat dialihkan atau dibagikan kepada ahli waris yang berwarga negara Indonesia, sehingga sertifikat tanah tersebut dapat dibaliknamakan ke atas nama ahli waris yang berwarga negara Indonesia. Penyelesaian lain yang disarankan yaitu ahli waris warga negara asing membuat akta penolakan harta peninggalan dan penolakan yang ia lakukan hanya semata-mata agar tanah warisan tersebut dapat dibalik nama ke atas nama ahli waris yang lain dan segera dapat dijual, dan ahli waris warga negara asing tersebut dapat menikmati warisan dari hasil penjualan tanah dan bangunan tersebut. Tetapi terkadang penyelesaian melalui penolakan warisan tidak dapat menyelesaikan masalah, tetapi menjadi masalah baru karena berdasarkan ketentuan pasal 1058 KUH Perdata, seseorang yang telah menolak harta peninggalan pewaris dianggap tidak pernah menjadi ahli waris. Jadi, ia tidak lagi berhak atas tanah tersebut, akan tetapi ia juga tidak berhak atas harta pewaris yang lainnya. A few moments later. Berikut ini merupakan beberapa persyaratan peralihan hak pembagian hak bersama. Adapun yaitu yang pertama, formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani oleh pemohon yang dibuat di atas materai. Yang kedua, surat kuasa apabila dikuasakan. Yang ketiga, fotokopi identitas pemohon yaitu KTP dan kartu keluarga, dan surat kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket. Yang keempat, fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
jika tanah dan bangunan tersebut pemiliknya adalah badan hukum. Yang kelima adalah sertifikat asli. Yang keenam, akta pembagian hak bersama yang dibuat PPAT. Yang ketujuh, izin pemindahan hak apabila di dalam sertifikat dan keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindah tangankan jika telah diperoleh izin dari instansi yang berwenang. Yang kedelapan, fotokopi SPPT dan PBB 10 tahun ke belakang yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket. Yang kesembilan, penyerahan bukti SSB atau BPHTB dan bukti bayar uang pemasukan pada saat pendaftaran hak. Yang ke-10, penyelesaian bukti SSB atau BPHTB dan bukti SSP atau PPH untuk perolehan tanah lebih dari 60 juta rupiah. Identitas diri jika pemilik perorangan. Yang ke-12, luas letak dan penggunaan tanah yang dimohonkan. Yang ke-13, pernyataan tanah tidak sengketa dan dan yang terakhir, yang ke-14 yaitu pernyataan tanah atau bangunan dikuasai secara fisik. Dan di sini saya memberikan satu contoh kasus, yaitu ada seorang petani di desa yaitu bernama Pak Ahmad meninggal dunia dan meninggalkan sebidang tanah yang cukup luas sebagai warisan terhadap tiga orang anaknya, yaitu Siti, Budi, dan Cici. Setelah Pak Ahmad meninggal, timbullah perselisihan antara ketiga anak mengenai pembagian tanah warisan tersebut. Siti ingin agar dibagi secara rata tanah tersebut, sementara Budi menginginkan bagian terbesar karena ia paling banyak membantu mengelola tanah selama ini. Dan Cici yang tinggal di kota merasa tidak terlalu tertarik dan tetap ingin mendapatkan bagiannya. Di sini ada beberapa permasalahan, yaitu pembagian tidak merata, nilai emosional, pengelolaan tanah, dan peranan hukum. Di sini penyelesaian yang bisa kita gunakan adalah yang pertama adalah mediasi. Keluarga dapat mencoba menyelesaikan masalah melalui mediasi dengan bantuan tokoh masyarakat maupun lembaga yang berkompeten. Yang kedua itu bantuan hukum. Jika mediasi gagal, maka keluarga dapat meminta bantuan hukum untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum. Yang ketiga itu ada pembagian fisik. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka tanah dapat dibagi secara fisik menjadi beberapa bagian sesuai dengan kesepakatan atau keputusan pengadilan. Dan yang terakhir itu adalah pembagian hasil. Jika tanah tidak dapat dibagi secara fisik, maka dari tanah dapat dibagi secara berskala kepada para ahli waris. Sekian video pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.